Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 121 menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bihi. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, kepada Al-Quran itu, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Yang dimaksud dengan kalimat haqqa tilawatih itu, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir yang ada, maksudnya adalah tidak merubah dan tidak mentakwilkan Al-Quran itu sekehendak hatinya. Kemudian ditafsirkan lagi bahwa secara umum yang dimaksud dengan membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang benar adalah menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Kemudian penafsiran yang berikutnya adalah yang dikatakan dengan membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar itu adalah bacaan yang mengikut ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menuruti atau menetapi rukun-rukun dalam membaca Al-Quranul Karim. Di dalam membaca Al-Quran ini ada rukun-rukun yang mesti dipenuhi, sebagaimana juga sholat, zakat, puasa, haji, itu ada rukun-rukun tertentu yang mesti dipenuhi. Begitu juga dengan membaca Al-Quran ini, ada rukun-rukun yang mesti diikuti, dituruti, sehingga bacaan itu kemudian menjadi bacaan yang benar. Di dalam kitab Al-Wasit fi Ilmi Tajwid dijelaskan bahwa rukun-rukun tilawah itu, rukun-rukun membaca Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah bacaan itu bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi syarat atau rukun dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau kita ingin bacaan kita sahih, ingin bacaan kita benar, bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita diminta untuk belajar kepada orang-orang yang mempunyai sanad yang bersambung dari dirinya kepada gurunya, seterusnya sampai kepada tabi'in, kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan bersambungnya sanad itu, bacaan itu akan menjadi bacaan yang otentik, bacaan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seorang guru mengatakan kepada muridnya, bacaanmu sudah sama dengan bacaan saya,
bacaan yang bersanad bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beruntunglah seseorang itu karena bacaannya sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara bersambung sampai kepadanya. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah harus sesuai dengan bahasa Arab yang fasih. Hal ini dapat dipelajari di dalam ilmu tajwid, yaitu yang berkaitan dengan 5 hal pokok, dan ini kedepannya akan kita bahas juga, akan kita informasikan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah makharijul huruf. Itu yang pertama, makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Jadi Al-Quran itu huruf-hurufnya ada tempat-tempat keluarnya, ada tempat tinggalnya huruf itu, ada tempat duduknya dia. Sehingga dengan pengetahuan secara teoritis dan praktis, teorinya dia paham, praktiknya juga dia paham, insya Allah bacaan itu akan menjadi bacaan yang benar karena dia paham secara teori dan praktik tentang makharijul huruf tadi. Kemudian yang kedua adalah sifatul huruf. Setelah tempat-tempat huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, tempat tinggal huruf atau tempat duduk huruf itu, ada kemudian sifat huruf. Huruf itu ada sifat-sifatnya. Ada kalanya huruf itu dibaca datar, ada kalanya dia naik, ada kalanya dia dua setelah naik dan terangkat juga. Umpamanya huruf sin datar dia, sa, sin, su. Akan tetapi kalau huruf shad dia mesti tertahan dan terangkat, itu sifatnya. So, soi, so, berkaitan dengan sifatul huruf. Kemudian yang ketiga adalah ahkamul huruf, hukum-hukum huruf. Jadi huruf itu ada hukum-hukumnya. Ada iqlab, ada ikhfa, idgham, izhar, dan seterusnya. Yang keempat, ahkamul mad wal qasr, yaitu hukum-hukum panjang dan pendek. Jadi huruf-huruf itu ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dibaca dengan semestinya pendek. Tidak boleh dibalik. Yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Itu tidak sesuai. Kemudian yang kelima adalah ahkamul waqfi wal ibtida, yaitu hukum-hukum di mana dia berhenti dan di mana ia memulakan bacaan setelah ia berhenti, sehingga bacaan itu sesuai dia, tidak terputus, ada ketersambungan makna. Jadi maknanya itu tepat dia, dengan kita tepat dalam berhenti dan memulakan bacaan setelah berhenti tadi. Itu sub daripada rukun yang kedua, yaitu harus sesuai dengan bahasa Arab yang fasih. Kemudian yang ketiga, rukun yang terakhir, yang ketiga adalah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam mushaf Utsmani, yaitu mushaf al-Imam, mushaf yang ditulis pada masa Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Bacaan seseorang yang mengikut kepada Rasam Utsman ibni Affan, insya Allah bacaan orang tersebut, seorang muslim atau muslimah tersebut, akan menjadi bacaan yang benar. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, 3 rukun tilawah ini semestinya ditepati, dituruti, sehingga bacaan itu menjadi bacaan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian kita akan menjadi orang yang apa yang seperti disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa orang yang membaca Al-Quran itu sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut insya Allah kelak nanti di hari kiamat akan bersama dengan para malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi orang yang belum menuruti atau menetapi rukun tilawah ini, dia tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ini secara ittifaq, bahwa orang yang belum menuruti rukun tilawah ini disebabkan karena keterbatasan kemampuannya itu, dia membaca Al-Quran, kepayahan dia membacanya itu akan mendapatkan pahala dua. Yang pertama pahala membaca, yang kedua pahala kepayahan dalam membaca. Jadi istilah sah dalam rukun itu bukan seperti sholat. Sah dalam arti menetapi rukun itu akan mendapatkan sebagaimana apa yang dijelaskan tadi, dia akan bersama dengan para malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila belum sesuai dengan rukun-rukun yang kita sebutkan tadi, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Demikian yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya berkaitan dengan sub rukun daripada bersesuaian dengan bahasa Arab yang fasih, yaitu makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul mad wal qasr, dan ahkamul waqfi wal ibtida, insyaallah. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.